Palestina adalah kota suci di mana ada keterangan yang mengatakan juga bahwa Palestina itu adalah kotanya para nabi. Selain itu, Palestina juga tidak dianggap sebagai kota sucinya umat Islam saja, melainkan kota sucinya seluruh agama di dunia karena agama-agama besar selain Islam seperti Kristen dan Yahudi memiliki tempat suci di negara tersebut. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadlianur, biasa dipanggil Ibai. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan, memberikan sebuah penjelasan mengenai salah satu sejarah, yaitu sejarah peradaban Islam di Tanah Suci, yaitu Palestina. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Tanah Palestina memiliki salah satu kota yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu kota Al-Quds, atau yang lebih dikenal dengan nama Yerusalem. Kota ini terkenal juga dengan sebutan kota tua, karena Al-Quds menurut data sudah berusia sekitar 5.000 tahun. Wow, Masya Allah. Nah, kemudian jika ditelusuri atau lihat dari segi geografisnya, kota ini bagian dari wilayah tepi barat sekaligus berada di sebelah barat Laut Mati. Kemudian selanjutnya ke pembahasan mengenai tentang sejarah masuk Islam di Palestina. Mungkin kita juga penasaran gitu ya, kota suci ini kapan sih Islam masuk ke kota suci ini gitu kan. Islam atau agama Islam adalah agama yang pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa Palestina ini kota suci, yaitu kotanya para nabi. Akan tetapi tetap sebelum turunnya atau diutusnya Rasulullah SAW membawa Al-Quran dan mengenalkan agama yang penuh keindahan dan cinta damai, yaitu agama Islam, orang-orang Palestina belum mengenal agama Islam. Kemudian awal mula Islam diperkenalkan di dataran atau di tanah Palestina adalah pada saat pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun pemerintahan, yaitu pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dan selama pemerintahan itu Umar berhasil melakukan beberapa daerah, diantaranya Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Sementara itu pada saat awal mula penaklukan tanah Palestina pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saat itu Khalifah Umar mengutus pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian setelah pasukan ini bergerak dan sesampainya di Ramallah, mereka dihadapkan pada pasukan Romawi yang dipimpin oleh Artabun. Dan akhirnya dari peperangan Artabun inilah terjadi peperangan di Ajnadin yang sangat sengit dan dimenangkan oleh kaum muslimin yang terjadi pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Jadi dari keterangan kisah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Islam masuk ke tanah Palestina itu pada tahun 638 Masehi. Jejak peradaban Islam di Palestina, sangat banyak sekali bangunan-bangunan indah yang menunjukkan kemegahan dan kejayaan Islam di kota suci Palestina, terutama masjid-masjidnya yang sangat kaya akan sejarah Islam. Di kota suci tersebut, berikut ini adalah beberapa masjid hasil peninggalan Islam yang menunjukkan kejayaan Islam di Palestina. Ada Masjid Ibnu Utsman, Masjid Syekh Zakaria, dan Masjid Al-Qiyang. Tiga masjid ini dibangun ketika pada masanya Khalifah Salun Al-Ayyubi atau dinasti Al-Ayyubiyah. Kemudian selain masjid, di Tanah Suci juga terdapat satu kota yang menunjukkan kejayaan Islam. Kota itu adalah kota Gaza. Kota Gaza sering juga disebut dengan nama Gaza Hashim, yang berarti Gazanya Hashim. Kenapa disebut demikian? Hashim yang dimaksud adalah Hashim bin Abdi Manaf, kakeknya Rasulullah SAW. Karena kakek Rasulullah SAW ini semasa hidupnya sering datang ke Palestina untuk berdagang. Beberapa tokoh Islam yang besar jasanya dalam penaklukan Palestina ataupun dalam jasa usaha penyebaran Islam di Palestina, yang sudah pasti adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar ini menaklukkan Palestina, Umar mengamanahi Amr bin As untuk menjadi gubernur di kota tersebut. Kemudian setelah sepeninggalnya Amr bin As, digantikan oleh Abdurrahman bin Al-Qamah Al-Kanani. Kemudian setelah wafat digantikan oleh Qamah Al-Kanani. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, gubernur menjadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun kota Palestina ini sempat direbut kembali oleh tentara Salib dan akhirnya bisa direbut kembali oleh sultan yang luar biasa, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mungkin cukup sekian ringkasan atau beberapa bagian dari sejarah peristiwa peradaban Islam di Palestina.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.